menyembah kita dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih siapakah kami ini Tuhan. Engkau membuat kami begitu berharga, Engkau memilih kami, Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau begitu baik bagi kami. Bapa, di pagi hari ini terimalah penyembahan kami, terimalah persembahan kami, terimalah Tuhan roh jiwa tubuh kami. Kami mempersembahkan kepada Tuhan. Kami mau duduk diam seperti Maria di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik pada Tuhan. Bapa, sucikan, kuduskan kami. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang perjalanan kami ke tempat ini, Tuhan mari sucikan, kuduskan kami. Kami rindu untuk setiap pujian penyembahan kami boleh seperti dupa yang harum, sehingga Engkau akan mencium dan Engkau akan setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya saat ini tidak ada satupun yang akan terlewat. Semuanya akan Kau berkati, dikuatkan, diteguhkan, bahkan akan ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat Opung Boru, buat Om Angkar, dan buat rekan kami yang mungkin tidak bisa hadir. Tuhan melawat mereka seperti Tuhan melawat kami di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami mau buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, mari kita nyanyikan Tuhan baik bagi kita. Amin.
Tuhan akan menjawab doa-doa kami, dan Tuhan tahu yang terbaik buat kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sudah merelakan hidup buat menebus kami dan menjadi Tuhan kami. Sekali kami bersyukur untuk itu Tuhan. Terima kasih untuk 1 minggu yang sudah kami lewati, dan kami percaya 1 minggu ke depan pun Tuhan pasti akan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, setelah kami akan belajar firman-Mu dan kami berdoa, Tuhan akan tolong kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku di firman-Mu, sehingga firman Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saya dapat titipan dari Ko Seng untuk Ibu Diana, sebuah buku buat belajar musik. Ya, moga-moga bukunya bisa jadi berkat buat kita semua. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka kitab Ibrani pasal kitab Ibrani pasal 10. Kitab Ibrani pasal 10. Mari kita akan baca di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Walaupun penekanan saya pada ayat yang ke-23 sampai dengan ayat 25. Mari kita akan membacanya di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan 25. Saya akan membacakan buat kita semua. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara, ayat ini, kitab Ibrani ini ditulis untuk jemaat yang ada di diaspora. Berarti dia jauh dari kampung halamannya, Yerusalem, ya, kota suci. Seperti pemain-pemain sepak bola kita yang diaspora, ya, karena banyak dipanggil pulang, ya. Mereka orang-orang diaspora, Bapak Ibu Saudara. Dan zaman di mana mereka hidup adalah zaman yang tidak mudah dan tidak nyaman. Mereka mengalami aniaya, mereka mengalami diskriminasi, mereka mengalami kesusahan dalam berekonomi. Mereka semua alami hal-hal yang tidak enak. Dan bukan hanya itu, mereka juga dihadapkan dalam kebimbangan. Mereka mau pindah agama supaya mereka bebas dari diskriminasi, bebas dari penganiayaan, bebas dari hal-hal yang tidak enak yang mereka sedang hadapi. Mereka dulu adalah orang-orang Yudaisme, dan ketika mereka bertemu dengan Kristus, mereka jadi orang Kristen. Tapi karena penganiayaan, oleh karena diskriminasi, oleh karena hal yang tidak enak, mereka dalam posisi bimbang, mau pindah agama, pindah ke agama yang sebelumnya. Dalam kondisi yang seperti ini, kitab Ibrani diberikan kepada mereka, Bapak Ibu Saudara. Kitab Ibrani diberikan kepada mereka supaya mereka jangan pindah. Nah, sehingga akhirnya apa yang dilakukan oleh penulis kitab Ibrani? Penulis kitab Ibrani memberikan data-data, ya, argumen-argumen yang dipakai untuk meyakinkan mereka bahwa mereka harus tetap setia ikut Tuhan. Yang pertama, data yang mereka berikan, kalau Bapak Ibu Saudara amati di dalam pasal 1,
pasal 1 penulis Ibrani menuliskan Yesus lebih tinggi dari malaikat. Di dalam Yudaisme, malaikat itu dalam posisi yang lumayan tinggi, Bapak Ibu Saudara. Nah, makanya di dalam perjanjian lama kan Bapak Ibu Saudara, malaikat Tuhan mendatangin ini, posisinya cukup tinggi dalam Yudaisme malaikat. Tapi kemudian penulis Ibrani mengatakan Yesus lebih tinggi dari malaikat. Malaikat itu hanya pelayan dari Yesus. Yesus itu anak. Tidak cukup dengan menggambarkan Yesus itu anak dan malaikat itu pelayan Tuhan. Pada pasal 2 dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Yesus lebih tinggi dari siapa? Dari Musa. Di dalam Yudaisme, Musa itu posisinya sangat tinggi. Sangat besar Bapak Ibu Saudara Musa dalam Yudaisme. Tapi Yesus mengatakan apa? Yesus itu anak, sedangkan Musa itu hamba. Yesus lebih tinggi daripada Musa. Kemudian apa Bapak Ibu Saudara? Dari segi keimaman besar, kalau Bapak Ibu Saudara mulai baca kitab Ibrani pasal 5 dan seterusnya sampai dengan pasal 10, Bapak Ibu Saudara akan mengamati bahwa keimaman Yesus itu keimaman Melkisedek, tiada awal dan tidak ada akhir. Dengan kata lain, untuk selama-lamanya dia imam besar. Tapi keimaman Harun, di mana Yudaisme berada, berdasarkan keturunan. Harun meninggal, anaknya gantikan. Anaknya jadi imam besar, meninggal, anaknya lagi yang jadi imam besar. Ya. Turun temurun. Kemudian imam besar kita Yesus Kristus tidak berbuat salah dan tidak ada salah. Tapi keimaman Harun, sebelum mereka melayani mezbah, mereka harus membasuh diri mereka dulu. Mereka harus mengaku dosa dulu. Setelah mereka mengaku dosa, baru mereka akan melayani umat-umatnya. Dari segi korban, kalau Bapak Ibu Saudara amati dari pasal 5 sampai dengan pasal 10, ada korban yang disembelih dan diberikan. Keimaman Harun memberikan apa? Membawa domba jantan, lembu jantan, burung merpati diberikan sebagai persembahan penghapus dosa. Tetapi Yesus, apa yang dilakukan? Yesus membawa dirinya sendiri. Bukan darah domba, bukan darah binatang, tapi membawa darahnya sendiri sebagai korban penghapus dosa. Bukan hanya itu, lihat frekuensinya. Keimaman Harun membakar domba sebagai penghapus dosa, kambing sebagai penghapus dosa, burung dara sebagai penghapus dosa. Berkali-kali, setiap tahun berkali-kali dilakukan. Tapi Yesus melakukannya sekali untuk selama-lamanya. Dengan menggambarkan begitu luas, begitu dalam, begitu sempurna digambarkan oleh penulis kitab Ibrani. Maka pasal 10 ini adalah suatu aplikasi. Kalau Yesus sudah begitu baik, kalau Yesus begitu sempurna, kalau Yesus begitu luar biasa, oleh karena itu, apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita kerjakan? Mereka diminta pada pasal yang ke-10, pada ayat yang ke-23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Mereka diminta apa? Mereka diminta stay. Mereka diminta diam di tempat. Mereka diminta tetap percaya kepada Yesus. Sekalipun mereka dalam kondisi tidak nyaman, sekalipun mereka dalam kondisi yang tidak enak, mereka dalam kondisi yang mengalami diskriminasi, penganiayaan, tekanan, kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Mereka diminta apa? Tetap percaya Yesus. Tetap jadi orang Kristen. Kenapa? Pada ayat berikutnya dikatakan apa? Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita berpegang teguh dalam kondisi nyaman atau tidak nyaman, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita banyak harta,
bukan karena kita yang terkenal, tapi kekuatan kita karena Dia adalah setia. Bapak Ibu Saudara, itu adalah kekuatan kita. Saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu Saudara. Ada banyak jemaat yang saya pernah jaga, saya pernah melihat sebelum saya pergi sekolah teologi pada tahun 1995. Sebelumnya saya melayani di Gunung Bohong, cabang sekolah minggu. Ada banyak di antara mereka sekarang sudah tidak ada. Dan ketika saya pulang dari sekolah teologi, saya tanya, kemana mereka? Mereka nikah jadi agama yang berbeda. Ada pekerjaan jadi agama yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu terlalu baik, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena Tuhan Yesus begitu baik, terlalu sempurna, apa yang Dia kerjakan itu sangat setia dalam kehidupan kita. Saya berharap, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk tetap setia dengan Tuhan. Tidak peduli saudara nanti harus karena pekerjaan dikeluarkan. Saya percaya Tuhan Yesus akan ganti pekerjaan yang baru. Kalau karena pacar saudara kemudian diputuskan, ayo ikut agama saya. Kalau enggak kita putus, lebih baik putus Bapak Ibu Saudara daripada kita harus tinggalkan Tuhan. Oleh karena itu saya selalu tekankan kepada anak-anak saya tidak peduli dia dari suku apa, tapi Papa cuma minta satu, dia harus orang Kristen. Itu satu. Saya bilang sama anak-anak saya tidak pernah berpikir harus menikah dengan sesama suku atau apa itu. Tapi yang saya tekankan kepada anak-anak saya, dia harus orang Kristen. Dia harus orang Kristen. Dan kita juga jangan berpikir yang mudah-mudah. Kan nanti kalau saya pacari, nanti saya injilin bisa ke gereja. Berarti saudara sedang bermain-main dengan api. Lebih baik cari saja orang Kristen, di sini banyak yang muda-muda. Lebih baik dengan orang Kristen daripada cari di luar yang bukan non Kristen. Bapak Ibu Saudara, kita ini di gereja sedang Jemaat Allah, benar? Di gereja sedang Jemaat Allah itu dalam akhir zaman itu ada namanya pre-tribulation, maksudnya sebelum penganiayaan besar, kemudian mid-tribulation, kita mengalami 3,5 tahun baru diangkat oleh Tuhan, dia di awan-awan, atau post-tribulation, setelah 7 tahun penganiayaan besar baru diangkat ke awan-awan. Dan gereja sedang Jemaat Allah adalah orang yang pre-tribulation, sebelum penganiayaan besar sudah diangkat dulu. Tapi Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab penafsirannya semuanya ada, baik itu pre ada pendukungnya, mid ada pendukungnya, post juga ada pendukungnya. Kalau namanya penafsiran kan bisa salah, benar? Namanya penafsiran kan artinya pemikiran, benar? Ya. Kalau sampai terjadi kita mengalami mid tribulation, kita mengalami post tribulation, baru diangkat Tuhan. Saya berharap dan mendorong Bapak Ibu Saudara, kita semua akan tetap setia dengan Tuhan. Amin. Ya. Tetap setia dengan Tuhan. Ya. Kita memang tidak pernah tahu. Ya. Namanya teologi itu kan penafsiran. Benar? Dari apa yang kita baca, kita tafsirkan, kemudian kita bangun. Bisa salah, bisa benar. Benar? Tapi kalau itu yang pasti tribulation itu ada. Kita mengalami atau tidak, kita tidak pernah tahu. Yang pastinya Tuhan Yesus akan datang kedua kali, itu pasti. Yang lainnya kita tidak pernah tahu, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu tetaplah setia dengan Tuhan, tetap setia diri Tuhan. Yang kedua, sebelum kita kedua, Bapak Ibu Saudara amati, dia ketika dia mengatakan teguh berpegang kepada pengharapan, coba lihat pasal 11. Pasal 11 semuanya adalah tokoh-tokoh iman. Mereka nyaman hidupnya? Mereka tidak nyaman hidupnya. Tidak ada satupun dari tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya nyaman, Bapak Ibu Saudara. Kecuali mungkin Henok ya, karena dia diangkat Tuhan sebelum segala sesuatunya ada gitu ya. Semuanya sebelum segala sesuatunya dia mengalami hal yang tidak enak, dia sudah diangkat Tuhan dulu. Benar? Henok adalah manusia yang satu-satunya yang diangkat Tuhan. Tapi selebihnya tokoh-tokoh iman kita adalah orang-orang yang tidak enak.
mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami apa yang dijanjikan Tuhan belum nyata dalam hidup mereka, ya. Mereka belum mengalami namanya tanah kanan surgawi, belum mereka alami. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Mereka tetap setia dalam hal yang tidak nyaman. Saya juga berharap kita juga dalam kondisi yang mungkin tidak nyaman, kita tetap memilih untuk setia dengan Tuhan dan tegak berteguh pada Tuhan. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu Saudara? Dikatakan pada ayat ke-24, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Bapak Ibu Saudara, dikatakan kita saling memperhatikan, suatu ajakan, suatu himbauan. Bahkan ada yang mengatakan karena itu dalam bentuk ada yang mengatakan karena itu dalam subordinat, berarti itu perintah. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita diminta untuk saling memperhatikan hari lepas hari. Kenapa hari lepas hari? Oleh karena apa? Pada ayat yang di bawahnya dikatakan apa? Seperti yang dibiasakan beberapa orang, mereka tidak hadir dalam ibadah. Nah, disinkronasikan dengan itu, makanya penulis Ibrani mengatakan apa? Kita memperhatikan itu setiap hari, sama seperti mereka yang tidak mau ibadah. Jadi gaya hidup, dan kita diminta menjadikan gaya hidup kita menasihati orang, memperhatikan orang sehari lepas sehari, setiap saat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita diminta saling memperhatikan. Bapak Ibu Saudara, ingat, mereka di dalam keadaan tidak nyaman. Ibaratnya kalau dalam Indonesian Idol, kondisinya bottom up, ya. 3 terbawah dari Indonesian Idol. Ya. Mereka dalam kondisi tidak nyaman, bisa kalah dengan voting keluar. Demikian juga mereka dalam kondisi yang tidak aman. Ada penganiayaan dan ada diskriminasi. Apa yang bisa membuat mereka bertahan? Yang membuat mereka bertahan selain karena Tuhan Yesus setia, karena mereka punya komunitas. Komunitas di mana mereka bisa saling bertumbuh, saling mendorong satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, di sini ada beberapa kakak Bu ya. Ada 5 kakak. Itulah tempat yang paling bagus buat Bapak Ibu Saudara bertumbuh. Ya. Kalau di kayak begini kan monolog, tapi kan di dalam kakak saudara bisa saling memperhatikan, saling sharing, saling bertumbuh karena Tuhan. Kakak itu tidak selalu identik dengan makan, ya Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita berpikir kakak itu harus makan. Ya. Saya selalu menekankan kepada di Cimahi, bahwa kakak itu tidak identik dengan makan. Tidak ada makan pun tidak apa-apa. Ya. Tidak ada makan pun tidak apa-apa. Ya yang penting apa? Yang penting apa? Kita bisa bertumbuh bersama-sama karena Kristus, saling memperhatikan, saling mendorong Bapak Ibu Saudara. Karena apa yang menguatkan kita siapa? Teman-teman kita sendiri. Masa kita mau tunggu orang dari gereja lain datang ke gereja kita menguatkan jemaat kita sendiri? Kan nggak mungkin. Benar? Oleh karena itu di kakak itulah kita bisa saling memperhatikan, saling mendorong. Dan yang menarik sekali dikatakan dengan kasih loh. Jadi dengan kata lain, ketika saudara memperhatikan, perhatiannya bukan ke hal-hal yang negatif dari orang-orang itu, bukan Bapak Ibu Saudara. Ya, kadang-kadang memperhatikan itu punya banyak makna. Maknanya bisa memperhatikan karena kita mau tolong orang itu, bisa memperhatikan supaya kita dikasih sesuatu, kita memperhatikan orang itu supaya kita tahu kelemahan dan kekurangannya, apa bukan? Tapi memperhatikan ini dilakukannya dengan kasih. Kasih dengan kata lain, kita melakukannya, kita mendorongnya, bukan hanya sekedar supaya dilihat orang, tapi kita melakukannya dengan kasih. Supaya apa? Kita semua bisa bertumbuh bersama. Bapak Ibu Saudara, ya. Bapak Ibu Saudara lihat sapu lidi. Sapu lidi itu punya kekuatan nggak kalau cuma satu? Punya kalau buat mukul cepret jadi sakit. Nah, saya pernah dipukul sapu lidi kecil, cepret itu sakit. Nah, tapi untuk membersihkan perkarangan dengan satu sapu lidi nggak mungkin bisa.
Tapi kalau sapu lidi itu diikat jadi satu, sekotor apapun perkarangan bisa bersih. Ya. Dan bisa dibayangkan kalau kita semua di tempat ini ya bisa saling memperhatikan, saling mendorong dengan kasih, dengan tulus ikhlas. Makanya dikatakan di atas kan ada tulus ikhlas. Ya, hati nurani yang tulus ikhlas yang sudah dibasuh oleh darah Yesus. Dengan kasih yang seperti itu, kita saling memperhatikan, kita bisa semakin bertumbuh, kita bisa menjadi kuat dan gereja ini akan maju. Ya, hari ini saya lihat jumlahnya cukup banyak ini hadir semua kan Yehudiannya. Kayaknya penuh semua masalahnya. Ada yang datang. Puji Tuhan, uangku penuh hari ini. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, tidak hanya cukup memperhatikan, saling memperhatikan. Cuma perhatikan pada ayat yang ke-25. Dikatakan apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan banyak orang. Ya. Bentuk nyata dari perhatian sesama kita adalah saling mengingatkan loh. Besok ibadah, jangan lupa hadir. Ya. Kenapa mereka tidak hadir? Karena mereka ketakutan. Kalau mereka hadir, mereka akan dianiaya. Kalau mereka hadir dalam ibadah, mereka akan dicabut hak ekonominya. Kalau mereka hadir, mereka akan dicabut keistimewaan mereka. Oleh karena itu mereka tidak hadir dalam ibadah. Dan kita diminta apa? Saling mengingatkan. Dikatakan tadi pada ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri. Bentuk aplikasi sederhana dari kita saling mendorong dan memperhatikan adalah mengingatkan sesama kita. Kalau kita tahu sesama kita dalam posisi yang tidak aman, kita tahu itu tidak bagus, nasihatilah. Muka dua mata, empat mata berdua, Bapak Ibu Saudara. Yang menarik sekali dikatakan itu menasihati adalah para kaleo. Ya, kata para itu di sisi, kaleo itu dipanggil, ya, menasehati. Jadi Bapak Ibu Saudara diminta saling ada di sisi masing-masing untuk menasehati, untuk mendorong, mengingatkan sesama kita Bapak Ibu Saudara untuk beribadah. Kadang-kadang ya saya menyadari karena Bapak Ibu Saudara ada yang bekerja dengan sip-sipan, jadi itu tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa dipungkiri. Tapi yang lebih daripada hal itu, kita diingatkan Tuhan untuk saling mengingatkan. Untuk saling mengingatkan, jangan lupa besok ada ibadah. Jangan lupa baca firman Tuhan. Kenapa mereka diminta untuk dikatakan tadi saling, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yang dikhawatirkan oleh penulis Ibrani bukan karena mereka tidak hadir ibadah, tapi karena itu sudah menjadi gaya habit mereka, budaya mereka, sehingga akhirnya apa? Mereka meninggalkan keimanan Kristus. Dan itu yang penulis Ibrani tidak mau. Penulis Ibrani mau kita saling mendorong. Wujud nyatanya apa? Untuk ingatkan ibadah jangan ditinggalkan. Karena ibadah adalah tempat di mana mereka bisa saling membangun satu dengan yang lain. Di ibadah mereka diingatkan untuk saling bertumbuh satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, pentingnya ibadah, kita akan semakin kenal siapa Tuhan. Pentingnya ibadah akan membuat kita punya teman yang mengingatkan kita. Jangan biarkan piring kita kosong Bapak Ibu Saudara. Ketika piring kita kosong, hati kita kosong, apapun bisa masuk. Kekhawatiran bisa mematikan kita, tekanan bisa mematikan kita, kesibukan bisa mematikan kita. Tapi ketika kita saling mengingatkan, tidak meninggalkan ibadah, kita dibangun, dikuatkan. Hidup ini tidak gampang dan tidak mudah, tapi ibadah yang kita lakukan itu akan menolong kita untuk tetap bertahan, Bapak Ibu Saudara. Tetap bertahan. Dikatakan marilah kita saling menasehati semakin sering. Karena apa? Di atas kan mereka sudah tidak ibadah tuh.
jadi gaya hidup. Dan Tuhan meminta kita apa? Saling menasehati semakin sering. Setiap hari perlu dinasehati Bapak Ibu Saudara. Setiap hari perlu diingat. Kenapa? Karena ketika kita menasehati orang sesama kita menolong orang itu untuk jauh dari dosa. Saya pernah ingat ketika kami masih ada di Malang, ada senior kami di bagian staff. Ketika ada seorang senior saya yang jatuh dalam dosa, staff kami orang sangat senior mengatakan apa di dalam hati, saya sangat menyesal. Kenapa saya tidak buru-buru waktu itu mengatakan itu tidak untuk melarang, untuk menasehati. Tapi saya malah sepertinya acuh saja, dan penyesalan itu datang ketika mereka sudah jatuh dalam dosa. Mereka sudah jatuh dalam dosa. Dan orang yang mengatakan ini adalah senior, sangat senior, sangat sepuh, sangat rajin berdosa. Dan ketika kejadian itu terjadi, dia mengatakan, saya orang yang paling terpukul. Seharusnya pada waktu itu saya melihat, saya bisa langsung menasehati supaya selesai itu hubungan dan berhenti, tidak terlalu dalam. Tapi saya acuh. Bapak Ibu Saudara, mari kita saling menasihati. Kadang-kadang kenyamanan hidup membuat kita lupa, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang yang masih menasihati kita, berarti orang itu sayang dengan kita. Kalau ada orang yang masih mau marahin kita oleh karena kita melakukan kesalahan yang mungkin kita tidak tahu, berarti orang itu mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya, kalau papa mama masih marah, berarti papa mama itu masih sayang sama kamu. Karena papa mama tahu bahwa apa yang kalian jalani itu tidak baik dan tidak benar. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita saling menasihati. Mari kita saling menjaga. Kenapa? Karena kita orang-orang yang lemah. Ya. Tapi kalau kita bisa saling menjaga, berarti kita akan bertumbuh sama-sama ke arah Kristus. Nah, jadi jangan kesal, jangan sebel, jangan marah ketika ada teman kita menasihati kita. Kamu jangan gitu, bagus. Jangan marah Bapak Ibu Saudara. Itu tandanya apa? Berarti orang itu sayang dengan kita. Orang itu perhatian dengan kita loh, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi mari saling memperhatikan. Saya setiap selesai ibadah di GCI Cimahi, dulu tidak melakukannya seperti buat apa sih saya berdiri di depan gitu ya. Sebenarnya saya paling gak suka berdiri di depan nyalamin jemaat itu pada tahun-tahun yang lalu gitu ya. Karena saya pikir gunanya buat apa gitu. Ya enggak? Saya memikir gunanya buat apa. Tapi makin kesini saya semakin menikmati. Kenapa menikmati? Karena saya bisa mengamati setiap jemaat yang bersalaman dengan saya di GCI Cimahi gitu ya. Jadi saya bisa tahu gitu. Mereka hadir ke minggu lalu ya. Saya mengamati gitu ya. Kayak tahun lalu ada anak muda gitu ya. Saya amati kok udah hampir 1 bulan gak datang di ibadah pagi gitu ya. Saya minta sama Ansela yang ketua kaum muda, minta nomor teleponnya dong. Saya telepon gak diangkat. Saya WA gak dijawab gitu ya. Saya bilang nih zaman anak mau kayak gini nih ini. WA gak dibalas, telepon gak diangkat gitu ya. Kemudian 3 hari kemudian baru dia jawab, Pak Agus, saya kesiangan. Saya bilang, oke, berarti kamu masih hidup ya. Saya bilang masih hidup, dan minggu depannya datang. Dan kayak tahun ini saya mengamati gitu ya, ada dua anak muda gitu. Kenapa saya bisa mengatakan dia tidak hadir? Karena kan dua orang ini dua anak muda yang keturunan Cina gitu ya. Dan di Cimahi kan jarang gitu. Nah, jadi waktu orang ini nggak hadir, saya di ibadah umum, kok ini udah hampir 1 bulan nggak datang gitu. Nah, ketika dia datang, kayak tadi pagi saya jawab, kamu kemana aja? Udah satu bulan nggak datang. Ketawa aja. Kok om tahu? Ya kan kamu binatang manusia aneh, saya bilang. Dan kalau bilang kamu manusia beda di sini, karena semuanya pada umumnya kan yang masih muda itu nggak ada keturunan Chinese, saya bilang. Kalau cuma kamu yang 2 di sini, saya bilang. Karena itu ya iyalah, saya bilang. Saya lihat kok nggak hadir gitu ya.
Tapi paling tidak mereka tahu ketika mereka tidak hadir, ada orang yang memperhatikan. Ketika mereka tidak ada orang yang tahu. Oh, saya diperhatiin loh ternyata. Bapak Ibu Saudara, percaya saya, kalau kita melakukan itu semua, gereja ini akan terus bertambah. Kenapa? Karena mereka merasa dirindukan, karena mereka merasa diperhatikan. Ya. Jadi mari di sini ada kakak-kakak, ada berapa? Ada di Gensi, ada Topnya. Jangan gabungan di Gensi aja gitu ya. Gampang lah, karena kita kan satu keluarga ya Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saling bertumbuh satu dengan yang lain sehingga akhirnya kita bisa melihat kerajaan Tuhan diperbesar melalui kehidupan kita. Ya. Nanti kan nggak ada nanti waktu masuk surga. Mana ada kakak ada Gensi masuk surga? Kan nggak ada sebutan kayak gitu. Benar? Tapi semuanya akan masuk surga. Nggak ada satu per kakak itu nggak ada. Semuanya akan dipanggil sesuai dengan namanya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, yang pertama Yesus itu di atas segala-galanya. Ya. Bapak Ibu Saudara bisa bandingkan dengan siapapun. Ya. Tapi di dalam kitab Ibrani jelas bahwa Yesus itu melebihi segala-galanya. Lebih daripada malaikat, lebih daripada Musa, lebih daripada keimaman Harun. Korbannya dirinya sendiri. Nah, dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Dia imam besar yang tidak ada cacatnya, Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya tidak ada cacatnya, dia berdoa sampai untuk kita sampai hari ini. Oleh karena itu, karena dia begitu luar biasa, jangan tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, enak tidak enak, diputus pacar karena kita orang Kristen, tidak apa-apa. Tuhan kirim yang terbaik buat kita. Diberhentikan dari pekerjaan karena kita orang Kristen, Tuhan kirim pekerjaan yang terbaik. Diskriminasi dalam pekerjaan karena kita orang Kristen, tidak apa-apa. Buktikan bahwa kita orang Kristen bisa bekerja dengan lebih baik, Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya, mari kita saling mendorong satu dengan yang lain. Mari kita saling memperhatikan. Ya. Jangan malah kalau dibilang, kamu udah berdoa belum? Jangan lupa ya besok ibadah ya. Suatu diingatkan kembali. Kadang-kadang kita sibuk, kita tidak punya waktu. Kadang-kadang mungkin baca Alkitab, tapi ketika diingatkan, oh iya, saya belum baca Alkitab. Baca Alkitab. Ya. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Yang berikutnya, karena Tuhan Yesus begitu baik, jangan pernah tidak hadir dalam ibadah. Hadirlah dalam ibadah. Karena di ibadah itu kita dikuatkan, dalam ibadah itu kita dibangun, di dalam ibadah itu kita ditanam di gereja lokal untuk berbuah bagi gereja, bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Dan yang terakhir adalah kita melakukannya dengan setia, dengan kasih. Karena semua itu kalau tidak dilakukan dengan kasih dan setia, itu hanya sebuah legalisme, hanya sebuah omong doang. Tapi kalau kita melakukannya dengan kasih, kita akan bisa melihat dampaknya, di mana orang itu bertumbuh ke arah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyadari kami punya Tuhan yang hebat. Kami bersyukur punya Allah yang mau mati ganti kami. Kami bersyukur punya Allah yang besar melebihi segala sesuatu apapun. Dan kiranya Tuhan akan tolong kami untuk bisa tetap percaya Yesus, sekalipun mungkin keadaan tidak nyaman, sekalipun keadaan mungkin mengecewakan kami. Tapi kami mau menjadi seperti tokoh-tokoh iman. Sekalipun mereka belum melihat janji Tuhan terjadi dalam hidup mereka, mereka tetap percaya mengiring Tuhan hingga akhir hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan akan menolong kami juga untuk menjadi orang yang bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga kami akhirnya bisa luput dari segala dosa, sehingga kami lebih daripada itu kami akan bertumbuh ke arah Kristus, menjadi lebih baik, menjadi lebih benar, menjadi lebih kudus dan lebih sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang memberkati setiap jemaat Tuhan, apapun yang akan mereka lakukan setelah mereka beribadah di tempat ini. Tuhan buat mereka berhasil. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati bisnis mereka, Tuhan memberkati anak-anak kami yang sedang belajar, baik itu SMP, SMA maupun kuliah. Tuhan buat berhasil semuanya Tuhan. Dan Tuhan juga pakai gereja ini jadi berkat bagi setiap lingkungan di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih
Kami mau kembalikan segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum saya serahkan, mari kita nyanyikan lagu, sebuah lagu yang sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya, sebagai penyatuan iman kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan apapun yang terjadi, saya mau tetap mengatakan sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, dalam segala waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatimu. Dia tidak ada kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Sungai sukacitamu. Aku
worship leadernya Ibu Debbie, firman Tuhannya Ibu Pendeta Hana Diana, kolektanya Ibu Ince, musiknya Jeskiel, Kenneth, Mikael Rafael, dan LCD-nya Jevanya. Ibu Pendeta akan menutup kita dalam ibadah ini dan pengumuman selanjutnya. Oke ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Udah 2 minggu ini loh diomongin KKA terus ya Bapak Ibu. Yang belum ikut KKA silakan ikut KKA. Kita diingatkan paket rok mah biasa itu mah ya, piring juga kan. Kalau disatuin semakin satuin ada bunyinya, tetapi kembali lagi ada kasih Kristus yang menutupi segala sesuatu. Dan gara-gara paket rok tiba-tiba saya nggak mau ikut KKA. Yuk kita mau tetap ikut KKA. Kasih menutupi segala sesuatu. Kalau orang lain mungkin ada kekurangan, mari kita ingatkan. Toh kita juga ada kekurangan. Orang lain akan mengingatkan kita. Mari kita dengan segala kerendahan hati saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan, hari ini kita diingatkan apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau ikut Tuhan Yesus karena Bapa kita setia. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu ini. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, kau tunjukkan kasih setiamu dalam kehidupanku. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama.
kami. Dulu, sekarang, bahkan sampai Immanuel Kau datang kedua kalinya. Sampai Maranatha Kau datang kedua kalinya. Kau adalah Allah yang selalu bersama dengan kami. Kau adalah Allah yang selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari-hari terakhir kami Tuhan, mungkin gak mudah untuk kami mengikut Engkau Tuhan. Banyak sekali tantangan Tuhan, tetapi kami percaya, kami yakin Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu akan terus menguatkan kami, menghibur setiap kami, agar kami boleh mampu Tuhan Yesus bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan meraih kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau nyatakan sekali Yesus, kami akan tetap mengikut Yesus. Sekali Yesus selama-lamanya. Kami akan tetap percaya Engkau adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu Bapak Pendeta Agus Tuhan sudah berhenti berkata-kata, tetapi kami yakin, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan senantiasa mengingatkan setiap kami keluar dari tempat ini. Kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku firman. Ketika tantangan ada di sekolah, di tempat kerja, di tempat usaha, dalam keluarga Tuhan, kami akan tetap teguh. Kami akan tetap melihat bahwa Engkau adalah Allah yang sudah memilih kami, Allah yang akan menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah menghantarkan hamba-Mu Bapak Pendeta Agus untuk boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Oleh sebab itu kami mohon berkat-Mu, perlindungan-Mu, dan juga urapan yang daripada Tuhan akan selalu melingkupi Pak Pendeta Agus, Ibu Dame, dan juga anak-anaknya. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati usahanya, Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Kemanapun keluarga ini kaki mereka melangkah, maka kami percaya ada perlindungan, ada berkat Tuhan yang menyertai keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan Pak Pendeta Agus bersama dengan Ibu dan juga anak-anak hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, seperti Tuhan juga menyertai Pak Pendeta Agus, kami juga percaya bahwa Tuhan juga bersama-sama dengan kami. Tuhan menyertai kehidupan kami. Tuhan, Kau tahu kebutuhan kami. Tuhan, Kau tahu kekhawatiran kami, kecemasan kami, dan kami tidak mau takut Tuhan, karena sekali lagi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu. Sekali lagi Tuhan, Tuhan sudah memilih kami. Kami percaya ketika kami duduk di tempat ini, itu semua bukan karena kebetulan, tetapi Tuhan memilih kami untuk menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan, sebelum kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan, kami sama-sama akan berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami semua. Datanglah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kekasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Bapak, ini kami Tuhan, ini kami hamba-hamba-Mu, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tahu ketika kami mengangkat tangan kami, Tuhan akan menurunkan tangan-Mu yang berlubang waktu itu, akan menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Bahkan Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itulah yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, sekali lagi jangan tinggalkan kami Tuhan. Kami perlu Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Kami mengandalkan Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya Allah tempat kami mengandalkan dan harapan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus, berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, dan juga penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan selalu beserta dengan hidup kita hari ini sampai dengan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Engkau Allah yang besar.